Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Farmasi Universitas WTSI Semarang akan melakukan praktikum kromatografi percobaan 4, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa disebut dengan KCKT. Prinsip dari kromatografi cair kinerja tinggi yaitu memisahkan campuran zat menggunakan fase diam kolom dan fase gerak yang diberi tekanan tinggi sehingga dapat bergerak dengan cepat. Judul dari praktikum percobaan 4 kali ini yaitu memisahkan campuran parasetamol dan kafein dalam sediaan farmasi. Sampel yang akan ditetapkan kadar parasetamol dan kafein adalah tablet obat flu. Cara kerja dimulai dengan membuat larutan baku parasetamol yang disiapkan dengan cara melarutkan 100 mg parasetamol dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian larutkan dengan etanol sebanyak 1:7 bagian. Jika sudah dilarutkan dengan etanol sebanyak 1:7 bagian, maka goyang-goyangkan labu takar agar parasetamol dapat larut dengan sempurna. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Larutan baku yang didapatkan yaitu konsentrasi 1000 ppm. Sehingga diencerkan menjadi larutan 100 ppm dengan cara diambil 1000 mikrogram menggunakan mikropipet. Masukkan ke dalam labu takar 10 ml. Dan tambahkan Aquades hingga tanda batas. Inilah larutan induk untuk membuat seri kurva baku. Selanjutnya yaitu membuat larutan sampel. Larutan sampel dibuat dengan cara menggerus tablet obat flu. Setelah digelus halus, masukkan ke dalam beker dan dilarutkan pelan-pelan menggunakan etanol. Setelah larut, masukkan ke dalam labu takar 10 ml. Kemudian, tambahkan dengan Aquades hingga tanda batas. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan fase gerak. Fase gerak dibuat dengan cara mencampurkan aquabides dan metanol dengan perbandingan 3:1. Aquabides yang digunakan pada pembuatan fase gerak kali ini yaitu aquabides grade KCKT. Karena akan membuat fase gerak sebanyak 400 ml, maka aquabides yang digunakan yaitu sebanyak 300 ml dengan cara mengukur 3 kali aquabides di dalam gelas ukur sebanyak 300 ml. Kemudian, masukkan ke dalam beker gelas. Tahap selanjutnya yaitu tambahkan metanol sebanyak 100 ml dengan cara mengukur metanol di dalam gelas ukur sebanyak 100 ml.
Kemudian, masukkan ke dalam beker gelas yang sudah berisi 300 ml aquabides, sehingga didapatkan hasil fase gerak sebanyak 400 ml. Fase gerak yang sudah jadi kemudian disonifikasi. Sonifikasi bertujuan agar pencampuran sempurna dan untuk menghilangkan gas. Penentuan panjang gelombang detektor yang akan digunakan untuk operasional KCKT dilakukan dengan cara melakukan scanning atau penelusuran panjang gelombang maksimal dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Setelah dilakukan scanning panjang gelombang, didapatkan panjang gelombang maksimal parasetamol dan kafein, lalu ditentukan titik isobastiknya. Titik isobastik sendiri merupakan suatu titik pertemuan antara kurva scanning panjang gelombang parasetamol dan kurva scanning panjang gelombang kafein yang digunakan sebagai panjang gelombang operasional. Berikut adalah langkah-langkah atau cara mengoperasikan mesin HPLC. Yang pertama, nyalakan mesin dengan cara tekan tombol power. Kemudian, tunggu mesin ataupun alat untuk mendiagnosis alat yang akan kita gunakan. Jika sudah, buka program Electrum Elite dengan cara diklik 2 kali. Selanjutnya, klik HPLC Jasco. Akan muncul tampilan seperti ini, klik OK. Kemudian, buat instrumen setup untuk sampel yang mau dibuat dengan cara klik method pada tombol navigation. Untuk bagian flow rate dibuat menjadi 1 mili per menit. Kemudian bagian max pressure dibuat 4000. Dan untuk solvent isi metanol dan air karena fase gerak yang kita gunakan yaitu campuran metanol dan air dengan perbandingan 3:1. Kemudian masuk ke LC-net. Atur LC-net untuk metode ring time atau frekuensi 5 menit. Kemudian untuk metode runtime atur menjadi 5,5 menit. Kemudian klik final flow rate. Setelah itu atur fotometri UV-Vis. Untuk fotometri UV-Vis, panjang gelombang parasetamol dengan kafein berada di panjang gelombang 254. Runtime kita tetapkan menjadi 5 menit. Bagian respons kita buat standar dengan ring 0,4. Kemudian klik auto zero. Setelah itu, simpan metode yang sudah kita buat dengan cara klik method, kemudian save as. Simpan sesuai nama kelompok atau nama kita sendiri. Kemudian klik save. Selanjutnya, masuk pada tahap penginjekan sampel. Untuk menginjekan sampel, klik simbol segitiga single run. Kemudian, isi sampel ID sesuai sampel yang akan kita uji. Karena kita akan menggunakan parasetamol dan kafein, maka isi parasetamol dan kafein. Kemudian, pilih metode yang tadi sudah dibuat,
klik open. Datapad dibuat seperti semula, kemudian data file dalam kondisi ID. Kemudian klik start. Setelah muncul waiting for finger, buka bagian injektor dengan cara diarahkan atau diputar ke atas. Kemudian, masukkan sampel ke dalam injektor sampel. Masukkan sampai ada bagian sampel yang keluar sedikit. Setelah itu, tuas diputar ke bawah. Dan tunggu sampel selesai terdetek. Akan muncul gambar kurva pada layar seperti ini.